Satu sekutu Israel kembali mendeklarasikan bahwa negaranya memutuskan hubungan dengan pemerintahan Benyamin Netanyahu. Bahkan pihaknya menyatakan bahwa pengepungan Israel di seluruh jalur Gaza sebagai tindakan genosida. Tak sebatas itu, Hamas memuji keputusan Kolombia dengan menyebut keputusan itu sebagai kemenangan. Dikutip dari Tribun News pada 2 Mei, kabar itu disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro. Petro mengumumkan bahwa pemerintahnya telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sejak Rabu 1 Mei 2024 kemarin. Diketahui sebelum memutus hubungan, Kolombia juga telah menangguhkan pembelian senjata dari Israel serta menyamakan tindakan genosida Israel di Gaza tersebut dengan tindakan Nazi Jerman. Sementara itu, Hamas memuji keputusan Kolombia untuk memutuskan hubungan dengan Israel atas perang di Gaza. Melansir New Arab, Hamas menyebut keputusan itu sebagai kemenangan. Mesir terlibat baku tembak dengan pasukan Israel dari Batalion Al-Fat. Diketahui lokasi baku tembak terjadi di daerah Gunung Harif di perbatasan Mesir pada Selasa 30 April 2024. Selain itu, insiden baku tembak diketahui berkaitan dengan penyelundupan narkoba. Dikutip dari Tribun News pada 2 Mei, kabar itu disampaikan Radio Tentara Israel pada 1 Mei 2024. Dilaporkan oleh sumber bahwa detail insiden penembakan dilaporkan oleh media Israel Channel 7. Disebutkan tembakan dilepaskan oleh Batalion Al-Fat terhadap tersangka yang mencoba menyelundupkan narkoba ke wilayah Israel melintasi perbatasan Mesir. Terungkap dalam baku tembak, sebagian infrastruktur tembok pemisah perbatasan Mesir dan Israel hancur. Tentara Israel menembaki penyelundup narkoba di perbatasan Mesir yang beroperasi di area pagar perbatasan dan merusak infrastruktur pos pemeriksaan. Israel diklaim oleh para pakar bahwa masih terus dibayangi kegagalan perang. Selain itu, ada beberapa bukti di mana Hamas disebut masih kuasai medan pertempuran di seluruh jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 2 Mei, kabar itu melansir dari beberapa sumber utama dalam kurun beberapa waktu lalu. Pertama, pada bulan Maret lalu, pakar senior pada International Crisis Group Tahani Mustafa mengklaim Israel masih gagal mencapai tujuannya di Gaza. Israel disebut masih mencari cara untuk mengalahkan Hamas secara politik. Mirip dengan Mustafa, pakar Andreas Krieg yang menjadi dosen pada Sekolah Kajian Keamanan di King's College London meyakini Israel sangat gagal dan mengobarkan perang tanpa memiliki visi dan strategi yang jelas. Krieg menyebut bahwa Hamas terlibat dalam perang perkotaan dan biasanya menyerang dari belakang dan menyergap dan kemudian menghilang lagi. Katanya hal itulah yang menjadi penyebab Israel gagal menghancurkan sebagian besar dari pasukan Hamas. Sementara itu, satu bukti Hamas masih menguasai medan tempur di jalur Gaza adalah memiliki strategi di garis depan pertempuran. Terbaru, Brigade Al-Qassam atau sayap militer Hamas berhasil menggiring pasukan Israel ke jebakan ranjau di daerah Gaza Tengah. Di dalam jebakan ranjau itu terdapat bom dan rudal F-16 yang gagal meledak dari pasukan Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut sudah tumbang sebelum berperang. Seorang kolumnis Khalil Harb bahkan menyebut bahwa Netanyahu kini berada di sebuah persimpangan. Dikutip dari Tribun News pada 2 Mei melansir pernyataan sumber utama pada 1 Mei 2024 kemarin. Disebutkannya bahwa kini Netanyahu berada di persimpangan. Keterbukaannya terhadap gencatan senjata yang didorong Washington justru bisa membuatnya menjadi sasaran tembak faksi garis keras dalam pemerintahannya sendiri. Namun hal itu mungkin juga menjadi satu-satunya pilihan untuk menghindari kudeta yang didukung Amerika Serikat yang akan membuatnya digantikan oleh Perdana Menteri yang lebih setuju dengan pandangan Amerika. Perlu diketahui, Khalil berpendapat bahwa pada dasarnya pilihan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dapat menggunakan diplomasi internasional untuk mempengaruhi politik Israel sambil mengurangi tekanan dalam negeri. Namun pendekatan itu memerlukan sikap tegas terhadap
invasi Israel ke Rafah. Terlebih yang hanya bisa dilakukan dengan memberikan tekanan signifikan terhadap Netanyahu. Itu yang memungkinkan akan melemahkan aliansi Netanyahu dalam koalisi sayap kanan Israel. Namun, pemimpin sayap kanan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir telah mengindikasikan untuk mengacaukan pemerintahan koalisi. Hal itulah yang dapat memicu perselisihan khususnya dengan faksi ekstremis seperti Partai Kekuatan Yahudi dan Zionisme Religius. Ketegangan itu berakar pada perjanjian koalisi yang ditandatangani Netanyahu untuk membentuk pemerintahannya pada Desember 2022 lalu, mencakup reformasi peradilan yang kontroversial dan kebijakan pemukiman yang agresif di tepi barat. Sehingga hal-hal itulah yang membuat Netanyahu berada di persimpangan, bahkan seraya tumbang sebelum berperang. Ex-komandan operasi IDF memberikan peringatan kepada Israel. Satu di antaranya adalah Israel berpotensi masuk dalam bahaya besar jika nekat menyerang Rafah. Disebutkannya begitu lantaran ia menyebut bahwa Hamas masih teguh dan siap dengan strategi jitu mereka. Dikutip dari Tribun News pada 2 Mei, kabar itu disampaikan Ziv dalam wawancara dengan media Israel Kan pada 1 Mei 2024. Ziv mengklaim bahwa Hamas sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi serangan Israel di Rafah. Ziv mengklaim operasi itu akan menjadi operasi yang jauh lebih berbahaya ketimbang operasi Israel sebelumnya. Lebih lanjut, Ziv mengatakan bahwa akan ada bahaya besar yang menanti Israel jika nekat menyerang kota Rafah. Invasi ke Rafah tidak akan berlangsung cepat karena mungkin baru bisa selesai setelah berbulan-bulan, sehingga para warga Israel yang disandra bisa terjebak dalam situasi yang jauh lebih sulit. Ziv juga mengklaim dengan begitu, maka pemerintahan Israel telah melakukan kesalahan strategis. Roket dan peluru artileri Hizbullah kembali sukses menghancurkan beberapa lokasi Israel, mulai dari Barak Biranit, pemukiman Metula, pemukiman Shtulah, hingga situs Ruisat Al-Alam. Dikutip dari Al-Mayadin pada 2 Mei dilaporkan bahwa Hizbullah telah melakukan 4 operasi terhadap situs dan pasukan militer Israel pada 1 Mei kemarin. Rinciannya, pukul 8:15 waktu setempat, Hizbullah menyerang sekelompok tentara Israel di sekitar Barak Biranit dengan roket dan peluru artileri. Kemudian pukul 17, Hizbullah juga membombardir sebuah bangunan di pemukiman Metula dengan senjata yang sesuai. Lalu pada pukul 17:35, Hizbullah menyerang 2 rumah di pemukiman Shtulah dengan peluru kendali dan menghasilkan serangan langsung. Terakhir pada pukul 17:50 waktu setempat, Hizbullah menyerang situs Ruisat Al-Alam di perbukitan Farkoba, Lebanon dengan senjata roket. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.